Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Cowok tampan di hadapanku itu adalah Ethan, orang yang aku suka sejak aku berumur 14 tahun. Saat itu, Ethan adalah rekan bisnis ayahku. Jadi dia sering datang ke rumah kami untuk makan malam. Selama bertahun-tahun aku menyukainya diam-diam. Namun kini, di usia 19 tahun, aku akhirnya bisa jujur mengenai perasaanku. Jadi, ketika aku bertemu dengannya secara kebetulan di toko kelontong, rasanya memang begitu. Dia mengundangku untuk minum di kafe terdekat, dan kami langsung cocok. Kami mulai sering kencan, dan sekarang kami menjadi pasangan resmi. Hanya ada satu hal yang membuatku khawatir. Ethan baru saja bercerai dan memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Clarice selalu ada di sisinya. Sambil melamun, aku tidak bisa menyembunyikan diri dari pikiran menjadi ibu tiri seseorang. Ya ampun, aku belum ingin menjadi seorang ibu. Jangan khawatir, Clarice adalah anak yang lucu. Aku tahu kalian berdua akan akur. Clarice memberiku senyuman licik saat dia melihatku. Ikan lain terpancing. Hah? Hei, itu bukan cara yang benar. Minta maaf, sekarang. Ethan segera berkata. Clarice mengeluarkan suara keras. Lalu dengan enggan meminta maaf. Hebat. Kapan berteman dengan gadis nakal berusia 10 tahun jadi hal yang menyenangkan? Aku memahami ini lebih baik karena aku memiliki adik perempuan. Entah dia membuatku pusing atau marah padaku karena ingin permen. Dan aku yakin Clarice juga akan melakukan hal yang sama. Suatu hari, Ethan menelponku dengan panik dan mengatakan bahwa dia ada urusan mendesak. Mereka memberitahuku di saat-saat terakhir. Aku tidak punya waktu untuk mencari babysitter. Bisa bantu rawat Clarice selama beberapa hari? Apa? Aku baru saja bertemu gadis itu, dan sekarang aku harus memikirkannya selama beberapa hari? Aku masih tidak tahu harus berkata apa sementara Ethan melanjutkan. Aku akan menebusnya setelah ini. Dan kemudian, hal berikutnya yang ku ketahui, Clarice ada di depan pintu rumahku. Astaga, seseorang tolong aku. Ya, kamu tahu gadis-gadis seusia itu, seperti adik perempuanku. Aku terus mengutarakan kata-kataku sementara Mike hanya tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku harus membuatnya menyukaiku untuk menyenangkan hati Ethan. Jadi, Mike sayang, bisakah kamu ikut jalan-jalan bersama kami? Serius? Tolong, bukankah kamu baik-baik saja dengan para wanita? Bagus, kamu tahu aku tidak bisa mengatakan tidak padamu. Aku membawa Clarice ke taman hiburan. Dia mengerutkan kening saat dia melihat Mike. Siapa ini? Aku tidak suka orang asing. Aku tersenyum dan berkata, ini Mike, dia sangat keren dan aku tidak peduli. Cindy, kamu menyeretku ke dalam situasi seperti apa? Sobat, aku harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Tamasya berubah menjadi kompetisi di antara mereka. Clarice menantang Mike untuk bermain game demi game dengannya sampai dia menang. Pada akhirnya, mereka bermain dengan senjata air, dan aku tahu pasti Mike membiarkan dia menang. Tapi begitu dia melepaskan pistol airnya, Clarice menyemprotkan air ke seluruh tubuhnya, membuatnya basah kuyup. Ups, apa ini? Itulah harga yang harus dibayar bagi yang kalah. Oke Cindy, sudah cukup. Selamat bersenang-senang. Dan dia bergegas pergi. Oh tidak, apa yang telah aku lakukan padanya? Aku berdiri di sana tercengang, menatap Clarice. Oke, jadi itu agak lucu, tapi aku tidak bisa menertawakan temanku yang malang itu. Aku mau es krim. Clarice menyeringai lalu melompat pergi. Es krim. Seorang gadis yang mengincar hatiku sendiri. Dalam perjalanan pulang, kami berbicara banyak tentang acara favoritnya, klub pengasuh bayi, dan bagaimana Stacy adalah karakter favoritnya. Mungkin hari ini tidak terlalu buruk. Beberapa hari kemudian, Ethan kembali dan aku sangat senang bertemu dengannya. Terima kasih banyak telah merawat Clarice. Sementara itu, aku melihat Clarice perlahan mundur, dengan ekspresi canggung di wajahnya. Kupikir dia akan sama bahagianya denganku saat bertemu dengannya, tapi ternyata tidak seperti itu. Sayang, kamu baik-baik saja? Apakah kamu sakit? Aku baik-baik saja. Aku harus pergi ke kamarku. Setelah itu, saat makan malam, pertanyaan apa kamu sakit dilontarkan tak kurang dari 10 kali. Dan itu membuatku mual juga. Ku bilang aku tidak sakit, dan aku tidak ingin ke dokter. Ethan, menurutku Clarice baik-baik saja, jadi mungkin berhenti bertanya padanya. Mendengar itu, Ethan tampak risih dan berbalik. Aneh. Apa yang salah dengan mereka?
Mungkin ini hanya perbuatan mereka. Apapun itu, aku tidak menikmati suasana yang berat ini. Keesokan harinya setelah makan siang, Clarice membantuku membersihkan meja, sementara Ethan sedang berkemas untuk melakukan perjalanan berikutnya. Dia bersikeras mencuci piring sementara aku mengucapkan selamat tinggal pada Ethan. Kami sedang berpelukan di ambang pintu, ketika tiba-tiba aku mendengar teriakan keras dari dapur. Ethan dan aku sama-sama bergegas masuk ke sana dan melihat Clarice menangis sambil menggenggam tangannya. Ethan dengan panik bertanya, "Apa yang terjadi?" Sementara aku segera mencari kotak P3K. Aku sedang mencuci piring, tapi tanganku tidak sengaja terluka. Cindy, maafkan aku. Aku tidak berhati-hati. Tolong, jangan hukum aku. Apa? Apa yang dia bicarakan? Ethan sepertinya memiliki pertanyaan yang sama denganku. Cindy selalu membuatku mengerjakan tugas. Dia mengatakan kepadaku jika aku melakukannya dengan buruk, aku tidak bisa makan malam. Hah? Kenapa dia mengatakan hal yang tidak benar? Menjadi pucat karena kaget, aku bergumam. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak ingin tinggal di sini. Ayah, izinkan aku pulang. Clarice menyelaku sambil menangis semakin keras. Maafkan aku, tapi aku harus pergi sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu berbohong atau tidak. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu padaku? Clarice berteriak. Dasar monster! Lalu dia berlari ke atas. Aku berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Otakku tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ethan menatapku dan menghela nafas. Mengapa dia tidak mengatakan apapun? Sejujurnya, dia tidak mengira aku tega melakukan itu. Bukan? Aku memutuskan untuk mengkonfrontasi Clarice mengenai hal ini. Jadi, aku pergi ke kamarnya dan dengan tenang berkata, Clarice, kenapa kamu mengatakan itu? Kamu memaksaku melakukan semua pekerjaan rumah. Apa? Bagaimana kamu bisa berbohong seperti itu? Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi apakah orang-orang akan mempercayaimu? Atau gadis kecil yang malang? Ya, Tuhan. Itu aku yang mengira dia adalah anak yang manis. Padahal kenyataannya, dia justru sebaliknya. Aku bergegas keluar dan gemeteran. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menelpon Mike dan menceritakan semuanya padanya. Ya ampun, anak itu rumit. Mungkin dia tidak ingin kamu bersama ayahnya. Namun meski begitu, apa yang dia lakukan sungguh aneh. Aku pikir kamu harus menjauh dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa melarikan diri begitu saja. Lagi pula, Ethan sedang dalam perjalanan lagi, dan aku bertanggung jawab atas dia. Jadi aku menjaga jarak, tidak lagi berbicara atau bersenang-senang. Tapi sepertinya Clarice punya ide lain. Aku sedang menonton TV di ruang tamu ketika Clarice muncul dan menarik bajuku. Cindy, aku ingin kamu bermain video game denganku. Semakin aku diam, semakin keras dia menariknya. Tidak, Clarice, aku sedang tidak mood. Aku berteriak. Mainlah sendiri. Lalu aku pergi. Beberapa saat kemudian, Cass, seorang siswa senior datang untuk memberiku beberapa dokumen. Kami duduk dan minum es teh. Lalu tiba-tiba, bam! Dan tangisan. Oh, tidak. Cass dan aku bergegas menuju sumber suara. Clarice terjatuh dari tangga di ruang bawah tanah dan dikelilingi oleh keranjang cucian dan pakaian kotor. Cass segera berlari ke sana dan membantunya sendiri. Apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Cindy menyuruhku mencuci pakaian tepat waktu. Keranjangnya terlalu penuh, jadi aku terpeleset. Tidak, tidak, tidak. Aku berteriak dalam hati ketika Cass menatapku khawatir. Cass, tolong, nanti aku jelaskan. Bisakah kamu pergi? Kenapa? Aku berteriak ke wajah Clarice saat Cass pergi. Jika kamu tidak main denganku, kamu akan jadi pelaku kekerasan terhadap anak. Kamu harus masuk penjara. Ini membuatku gila. Beberapa hari yang lalu, dia ingin ayahnya membawanya pergi dari sini. Dan sekarang dia memerasku karena tidak bermain dengannya. Tepat pada saat itu, Ethan memanggil. Hai Cindy, aku hanya ingin memeriksa kalian berdua. Apakah Clarice sakit atau apa? Apa-apaan ini? Apakah aku gila? Atau keduanya sebenarnya aneh? Ya ampun, aku butuh Mike sekarang. Tolong, bawa aku pergi dari sini, kataku sambil membukakan pintu untuk Mike. Berhenti! Clarice berteriak. Kalian berdua tidak bisa pergi kemana-mana. Oh, sekarang kamu memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan? Jika kamu pergi, aku akan memberitahu seluruh dunia betapa buruknya kamu memperlakukanku. Kalian berdua akan masuk penjara. Jadi itu penipuanmu?
Seringannya menghilang. Dia menjadi pucat dan tergagap. Tidak, itu milik ayahku. Penipuan ayahmu? Clarice tampak bingung ketika dia menyadari apa yang baru saja dia katakan. Lalu dia segera menutupinya. Tidak ada. Mike duduk dan menatapnya dengan mata tajam. Aku berdiri di sana menunggu jawabannya. Ayahku yang membuatku. Akhirnya, Clarice mengaku. Ternyata, Ethan adalah seorang penipu profesional yang menipu gadis-gadis muda kaya agar memberinya uang. Lebih buruk lagi, dia menyeret putrinya ke dalam rencananya. Rencananya seperti ini. Dia menggunakan ketampanannya untuk menggoda para gadis, lalu kelucuan Clarice untuk mendapatkan empati para gadis. Setelah itu, dia akan melakukan perjalanan bisnis di menit-menit terakhir dan meminta mereka untuk menjaga Clarice. Sementara itu, Clarice berpura-pura sakit parah. Ketika Ethan kembali, dia akan membujuk gadis-gadis itu untuk menyerahkan uang untuk biaya rumah sakit. Lalu dia dan Clarice akan menghilang dari kehidupan mereka. Awalnya dia menyuruhku melakukan apa yang dia katakan dan akan membelikanku sepeda. Bagaimana dengan kebohongan yang kamu buat? Tanyaku masih kaget. Aku mengarang alasan itu agar ayah membawaku pergi. Aku sangat menyukaimu. Jadi aku tidak ingin rencananya berhasil. Lalu kenapa kamu terus bertingkah? Karena Cindy marah padaku, dan aku ingin dia bermain denganku. Jadi aku melakukan trik itu lagi. Air mata mengalir di wajahku. Sulit dipercaya. Aku dengan sukarela masuk ke dalam perangkapnya sejak awal. Dia bahkan tidak perlu berbuat banyak. Aku merasa seperti orang bodoh. Setelah itu, kami mengungkap kejahatan Ethan. Clarice juga membantu kami. Ternyata, dia bangkrut. Itulah sebabnya istrinya meninggalkan dia. Dan kenapa dia tidak lagi menjadi rekan bisnis ayahku. Ethan ditangkap, tapi ibu Clarice sedang berada di luar negeri, dan dia menolak kembali untuk putrinya. Sejujurnya, aku mencintai Clarice, dan aku tidak ingin dia tinggal di panti asuhan. Jadi aku membiarkannya tinggal di tempatku untuk sementara waktu sebelum aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Jelas, orang tuaku memiliki kapasitas dan kekuatan lebih untuk menghadapi hal ini. Butuh beberapa saat bagi Claire melupakan rasa bersalahnya dan menyesuaikan diri. Namun hubungan kami jadi lebih baik. Dia adalah gadis manis dan pintar yang pantas mendapatkan yang lebih baik dari yang diberikan orang tuanya. Lalu suatu hari, aku pulang dari kampus dan menemukan Clarice sedang meletakkan beberapa mawar di meja makan, yang sudah ditata secara romantis dengan lilin dan stik. Cindy, kamu kembali. Bagaimana bisa kamu menyiapkan makan malam lengkap seperti ini? Clarice tidak berkata apa-apa, hanya terkikik dan berlari ke kamarnya. Seseorang memelukku dari belakang. Maukah kau menjadi teman kencanku malam ini? Itu adalah Mike. Kalau dipikir-pikir, kurasa pria sempurnaku ada di depan mataku selama ini. Jadi, sambil nyengir, aku berbalik dan menjawab. Aku pikir kamu tidak akan pernah bertanya. Aku dulu berpikir bahwa menjadi cantik berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengarannya bodoh, tapi di masa SMA, kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku. Yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku dan para kutu buku akan mengerjakan PR-ku untukku. Dan para cewek mengundangku ke pesta mereka karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain, tapi aku hanya tertarik pada pacarku, Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil. Aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya, itu tidak masalah. Karena aku cantik dan, apa kalian tahu? Jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu, aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengaransemen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun, tapi aku tidak akan berbohong, laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi, aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya, tapi sebelum aku memulai, dia berkata, "Ailey, aku ingin putus." Apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu, tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Jujur saja, tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu.
Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku. Merasa putus asa, aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolie. Dan dia adalah salah satu siswa berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya. Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini, maka dia akan menerimaku kembali kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah. Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang kuperkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi aku harus meminta beberapa fans kutu bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama 1 jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngiler di tumpukan buku. Namun, meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatkanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta, dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi berlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik bekerja keras sebelumnya? Dan kemudian sesuatu yang gila terjadi. Aku menerima surat dari Stanford dan OMG, coba tebak, aku berhasil masuk. Aku tidak percaya, begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya, menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan Logan kembali. Dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya, mempelajari mata kuliah yang sama meski terlambat 1 tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi, aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding. Cewek yang aneh. Terlebih lagi, belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat kelas makroekonomi, kedengarannya membosankan. Aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku. Jadi aku berseru, "Sebentar, aku sedang menulis." Sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku. Lalu aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku, melihat lirikku lalu menyuruhku, "Keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi." Ya terserahlah, lagi pula aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh, melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana, mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu, lalu bertanya, "Ailey, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku memaksakan senyum padanya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, pacarnya berbicara, "Oh, kamu Ailey, stalker terkenal pacarku? Coba ketebak, Profesor Bentley mengusirmu. Pastinya, karena dia alergi terhadap cewek bodoh." Lalu dia menyeret Logan pergi. Beraninya dia mengejekku. Aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia. Aku akan menunjukkan padanya. Aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu. Aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide. Aku bisa membelikannya hadiah? No, itu terlalu jelas. Atau aku bisa menandainya di foto kami bersama? No, terlalu putus asa.
Aku tahu, aku harus tetap berpegang pada keahlianku. Dalam kasusku, itu adalah musik. Lagi pula, betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya. Dia tidak akan bisa menolak. Beberapa hari kemudian, aku membawa gitarku ke halaman. Kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku. Jadi aku berkata, aku menulis lagu ini untuk mantanku, Logan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku lagi? Semua orang di sekitarku bersorak, dan itu membuatku semakin bersemangat, dan aku mulai bernyanyi. Setelah aku menyelesaikan laguku, Logan dan Jolie muncul. Dia terlihat canggung, dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya. Terserahlah, aku tidak peduli padanya. Aku berjalan ke arah mereka, lalu menyentuh baunya. Sayang, aku bekerja keras untuk bisa masuk perguruan tinggi yang sama denganmu. Sekarang, maukah kamu kembali padaku? Kemudian aku kaget, dia dengan marah berkata, Ailey, tolong berhenti, kita sudah selesai. Kamu gila, semua ini gila. Sekarang, tolong tinggalkan aku sendiri. Aku berdiri di sana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi. Aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku. Aku merasa duniaku seperti runtuh. Aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata, kamu mungkin ingin melihat ini. Aku melihatnya. Apa? Itu aku. Seseorang telah merekam upaya romantisku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral. Namun sebagian besar komentarnya sangat mendukung, mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa. Setelah itu, semua orang di kampus mengetahui namaku. Oke, jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan. Karena banyaknya permintaan, aku akhirnya merilis laguku. Bahkan OSIS kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah. Kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru. Tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelasku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan, sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh. Mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan. Ada banyak orang berkumpul di sana. Oh tidak, ini pasti serius. Dengan panik, aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku. Di tengah-tengah bentuk hati lilin. Dia pasti mengirimku pesan itu. Dengan gemetar, aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya. Dia berbalik, berlutut, tetapi wajahnya masih menempel di tanah. Kemudian aku terkejut. Dia berkata, aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maukah kamu menikah denganku, Jolie? Oh, tunggu. Apa? Jolie? Aku berteriak. Dia menatapku dan dengan keras berkata, Ailey, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto mesra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan, maukah kamu menikah denganku, Jolie? Oke, jadi ini jelas bukan untukku. Tiba-tiba Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata, pertama, kamu menguntit pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami. Sudahlah, dia tidak menginginkanmu. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Logan berteriak padaku. Oh, Ailey, tolong hentikan. Aku mohon, berhentilah terobsesi. Itu membuatku muak. Aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali. Aku berdiri di sana dengan sangat malu. Aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto. Aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku. Aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan, tapi aku sudah diblokir. Ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lelucon yang tidak masuk akal. Seminggu kemudian, teleponku berbunyi. Apa? Ternyata dari Logan. Aku segera membuka pesan. Hai Ailey, ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimmu pesan itu untuk bertemu di halaman. Temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lelucon itu untuk mempermalukanmu. Hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman. Dan meskipun perbuatannya salah, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Silakan maju terus dan temukan kebahagiaan. Karena ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku menangis karena aku tahu dia benar. Aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati. Dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku. Sekarang, saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini. Bagaimanapun juga, keduanya tidak tepat untukku. Aku mungkin cantik,
Tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta. Ada yang lebih dari itu. Untuk saat ini, aku sudah pindah kembali ke rumah, tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik, lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer, karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia, passionku yang bisa membuatku bahagia. Oh, Jack kecilku yang manis. Ibu lega kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah kata-kata pertama yang kudengar dari ibuku setelah tidur yang teramat panjang. Tapi kenapa aku tak bisa gerakkan tubuhku? Ya Tuhan, apakah aku lumpuh? Seorang dokter muncul dan memberitahuku semuanya. Oh Yesus, aku dalam keadaan koma selama 5 bulan. Ya, kalian dengar itu dengan benar. Bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 bulan lamanya. Berita baiknya adalah, aku tidak lumpuh. Aku hanya perlu terapi untuk menguatkan ototku. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa aku sampai berakhir koma. Aku juga penasaran, jadi kutanyakan ibuku. Sayang, kamu sedang memakai headphone dan bernyanyi mengikuti lagu. Kamu bernyanyi sangat keras. Aku bisa mendengarmu dari luar saat aku sedang berkebun. Jadi aku melambai ke arahmu untuk pelankan suara, tapi kau tersandung sepatumu, jatuh keluar jendela, lalu kepalamu terbentur pot bunga. Apa? Itu sangat bodoh. Kenapa itu bukan karena sesuatu yang keren? Misalnya aku menghadapi perampok, bergelut dengan hiu atau semacamnya. Selanjutnya, terapi jadi hal yang biasa untukku. Tapi di mana ayah? Pacarku Jenny, dan sahabatku Ben. Tak seorang pun menjengukku, tak sekalipun. Dan mereka mengabaikan semua telepon dan pesanku. Aku bertanya pada ibu soal itu, dan ibu bilang ayah sedang perjalanan dinas. Ben sudah pindah ke kota lain, dan aku sudah putus dengan Jenny sebelum mengalami koma. Hah? Kami sudah putus? Itu tak mungkin. Aku tak ingat kami putus. Malah, hal terakhir yang kuingat adalah mengirimnya meme receh gambar kucing. Dan mengatakan kalau dia itu sempurna. Duh, ini menyebalkan. Akhirnya, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perhentian awalku adalah rumah Jenny. Kugetur pintunya dan akhirnya dia menjulurkan kepalanya keluar dan berkata, Jack, kau sudah bangun? Ya, tepat. Aku sudah bangun. Aku bertanya kenapa kami putus, dan dia menggelengkan kepala dan memberitahuku kami memang belum putus. Satu-satunya alasan dia tak menjawab teleponku adalah dia pikir itu hanya lelucon. Kemudian dia menyuruhku pulang karena dia sedang sibuk sekarang. Lalu kemudian dia menutup pintu di depanku. Aneh. Tapi paling tidak kami belum putus. Mungkin dia sedang gugup. Oh, dan dia ingin menata rambut dan make up-nya untuk terlihat cantik di mataku. Ya, pasti karena itu. Itu sangat masuk akal sekarang. Kadang cewek itu aneh. Jadi, aku akan sekolah besok. Tapi aku tahu aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi, kubuka internet dan melakukan riset. Apa? Tolong ambilkan tisu, karena aku akan menangis. Acara TV favoritku Supernatural sudah tamat. Kali ini sungguhan. Ya Tuhan. Setelah 15 tahun lamanya, teganya mereka. Oh wow, ada lagi. Trump bukan presiden lagi. Dan ada apa dengan semua tarian di TikTok ini? Semua ini membuatku pusing, jadi aku pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah, aku berjalan menuju kelas. Dan semua orang bergegas mendatangiku, lalu memeluk dan memberiku tos. Ya, kecuali Ben. Ya ampun, dasar teman yang payah. Tapi tunggu dulu, bukannya seharusnya dia pindah keluar kota? Jadi dengan pesona ketampanan dan bakat olahraga yang kumiliki, juga pacar terseksi di sekolah, membuatku jadi cowok yang sangat populer. Tak heran semuanya terlihat sangat senang melihatku. Senang rasanya kembali. Tapi kemudian guruku datang, melotot padaku, lalu berkata, aku di kelas yang salah. Aku telah dikembalikan ke kelas junior karena aku terlalu banyak ketinggalan sekolah. Apa? Aku tak bisa lulus dengan teman sekelasku. Mengecewakan. Aku duduk dengan para junior ini, dan ya Tuhan. Kelihatannya seperti Dwayne The Rock Johnson sedang duduk di kelas TK. Mereka semua tampak anak-anak dibandingkan aku. Aku tak pernah merasa begitu lega karena istirahat makan siang sepanjang hidupku. Aku cepat-cepat menuju kantin dan melihat Jenny, jadi aku memeluknya dari belakang. Hah? Kenapa dia menyimpan balon di balik kemejanya? Aku menatap perutnya keheranan. Yap, pacarku sedang hamil. Dia menitikan air mata dan mulai meminta maaf. Ruangannya mulai berputar-putar dan sebelum menyadarinya, aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Lagi, aku sungguh muak dengan tempat ini. Dokter mengatakan aku harus pelan-pelan saja dan menghindari stres apapun caranya. Oh, bagaimana lagi? Aku mendebati pacarku hamil setelah aku terbangun dari koma. Beritahu aku bagaimana caranya aku tidak stres sekarang ini. Setelah itu, ibu membawaku pulang. Ayah ada di sana. Sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku memeluknya, tapi ayah memandangku canggung dan memberitahu dia hanya ke sana hanya untuk mengambil beberapa barang. Hah? Kemana dia akan pergi sekarang? Dan itulah saat orang tuaku memberitahuku berita yang mengejutkan. Mereka akan bercerai. Apa? Maksudku, aku tahu terkadang mereka bertengkar. Tapi ini sungguh absurd. Sesuatu pasti telah terjadi ketika aku sedang koma. Dan kenapa dengan sikap ayahku? Dia hampir tak memandangku. Ini aneh. Aku merasa aku terbangun dari koma di alam semesta paralel atau semacamnya.
Aku tak tahu kalau keadaan akan jadi lebih gila lagi. Hari berikutnya di sekolah, kulihat mobil Ben parkir di depan pintu masuk. Kemudian dia membuka pintu penumpang dan membantu Jenny keluar. Oh, tak mungkin. Sekarang semuanya jelas. Aku lari ke arah mereka lalu meninju ala Mortal Kombat tepat di hidung Ben. Sial, rasanya puas sekali. Tapi itu menyebabkan kami berdua dihukum. Aku harus duduk bersama dengan bajingan ini 1 jam penuh. Aku tak tahan lagi dan perlu melabraknya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Kami kira kau tak akan pernah terbangun lagi. Jenny begitu hancur. Jadi aku menjaganya untukmu." Apa dia serius? Menjaganya dengan membuatnya hamil? Kerja yang bagus, kawan. Tak mungkin aku mau bicara lagi dengannya. Dan aku mendepaknya keluar dari tim basket. Oh ya, aku lupa sebutkan kalau akulah kaptennya. Hari berikutnya aku berjalan menuju tempat latihan dan berteriak, "Yo, kapten kalian balik lagi. Dan dia akan memimpin tim ini menuju kemenangan." Aku mengharapkan sorakan tapi tak ada. Mereka semua tetap diam dan menatap ke arah kaki mereka. Kemudian pelatih datang dan memberitahuku aku absen dari tim selama 6 bulan penuh. Perintah dokter. Dan tebak, siapa kapten yang baru? Ya, tak lain adalah sobatku, Ben. Biar kuluruskan ini. Aku sedang koma, jadi sahabat karibku Ben di sini mencuri tak hanya pacarku, tapi juga posisiku sebagai kapten. Wow, seseorang tolong kembalikan aku dalam keadaan koma, karena hidup menyebalkan. Tak heran ibuku memberitahuku dia pindah. Aku harap begitu. Aku sangat marah dan aku perlu bicara pada seseorang, jadi aku datang ke rumah ayahku. Aku hendak mengetuk pintunya. Saat ku dengar suara antara ayahku dan seorang wanita dari dalam rumah. Aku menyelinap ke jendela dan mulai merekam mereka dengan ponselku. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang perempuan. Itu Jenny. Kita tak bisa menutup ini dari Jack selamanya. Omong kosong, dia tak akan pernah tahu kecuali kau memberitahunya. Jadi teruslah berpura-pura. Ini uang untuk bulan ini, sekarang pergilah. Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Oke, biar kurangkai semua kepingan ini. Ayahku berselingkuh dengan Jenny, dan bayi itu adalah bayinya. Jadi ibuku tahu dan menceraikannya. Kemudian ibu bohong padaku untuk melindungiku. Tapi ayah tak ingin bayi itu. Jadi Jenny menipu Ben agar percaya itu bayinya. Sekarang semuanya masuk akal. Untungnya, aku punya rekaman aksi pengkhianatannya. Jadi, ini waktunya untuk mengancamnya dengan itu. Lagi pula, menjadi politisi lokal hal yang ia hindari. Jangan sampai hal ini keluar. Kususun email palsu dan melampirkan video itu dengan pesan, "Aku tahu rahasia kecilmu, dan aku akan membuatmu membayarnya." Dia langsung menjawab bahwa dia akan membayarku $10.000 untuk rekaman itu. Ku bilang padanya untuk menemuiku di taman saat tengah malam untuk membahasnya. Ku juga mengirim video itu ke Jenny dan memberitahunya bahwa kecuali dia ingin ini viral, dia harus pergi ke taman. Aku tiba di sana lebih awal dan bersembunyi beberapa jam di balik semak sementara menunggu mereka. Mereka tampak terkejut saat saling bertemu, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka melihatku tertatih-tatih keluar dari semak. Aduh, kram kaki. Lalu berkata, "Wah, lihat, ada siapa di sini?" Ayahku tersayang dan pacarku tercinta punya bayi bersama. Ku keluarkan ponselku dan melanjutkan. Bagaimana bisa ayah tega lakukan ini padaku dan ibu? Kurasa sudah selayaknya dunia bisa melihat ini dan mengetahui seperti apa ayah sebenarnya. Ayah memohon padaku untuk berhenti, tapi aku marah. Sangat marah. Sampai akan kuunggah itu dari ponselku saat tiba-tiba Jenny berteriak, "Beritahukan saja kebenaran itu padanya." Ya Tuhan, ada lagi. Ayahku menghela nafas dan mulai ceritakan padaku semuanya. Bersiaplah, ini lebih dramatis dari opera sabun. Orang tuaku tak bercerai karena Jenny. Mereka sudah bermasalah cukup lama, tapi tetap bersama hanya demi aku. Jadi tidak adanya aku, mereka berpisah selamanya. Tapi ayah tak selingkuh. Bayi itu bukan bayinya, dan juga bukan milik Ben. Tidak, itu bayiku. Tapi ayah tahu putranya yang jadi ayah di usia belia akan kelihatan buruk bagi karirnya. Jadi ayah membayar Jenny untuk membodohi Ben supaya berpikir itu adalah bayinya. Ya Tuhan, orang-orang ini tidak waras. Ini terlalu berat untuk kuhadapi, jadi aku lari dari sana. Aku mengunci diri di kamarku dan berusaha memahami semuanya. Koma itu buruk, tapi bagian paling buruk dari itu semua adalah orang-orang yang paling kusayang di dunia ini telah berkhianat dan bohong padaku. Keesokan harinya, Jenny datang ke rumahku dan bertanya jika kami bisa kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Bercanda. Jawabanku sebenarnya adalah jelas tidak, takkan pernah sampai berjuta tahun lamanya. Maksudku, ayolah, ayo kita hitung-hitung. Pertama, dia meninggalkanku demi uang. Dan kedua, dia telah berselingkuh dengan sahabatku. Kami sudah selesai, tapi aku akan terus mendukungnya. Dan ada untuk anak kami. Ben berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku tak mau dengar apa yang perlu dia sampaikan. Tak mungkin aku mau berteman dengan bajingan pendusta itu lagi. Aku masih jengkel karena ibu membohongiku, tapi kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Ibu lakukan ini untuk niat yang terbaik, karena beliau hanya ingin melindungiku. Lagi pula, saat segala sesuatunya berat, beliaulah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Dan untuk ayah, akan lama sekali sampai aku akhirnya bisa benar-benar memaafkannya. Tapi aku berusaha. Maksudku, dia memang lakukan hal yang cukup buruk. Tapi pada akhirnya, beliau tetap ayahku. Jadi begitulah kira-kira. Gila, ya. Kondisi koma merenggut segalanya dariku. Tapi juga mengungkap wajah asli dari orang-orang di sekitarku.
Sekarang, aku sudah memutuskan 2 aturan dalam hidup. 1. Lebih berhati-hati siapa yang kuberi kepercayaan. Dan 2. Jangan pernah lagi bernyanyi di dekat jendela terbuka sekalipun. Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens, dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami. Pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brand, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial. Mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brand berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu? Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain, aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?"
Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata, "Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri." Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii. Dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya. Jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi. Jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah. Karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun, semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi. Dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu. Dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan. Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang, tapi Brand bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama?" Aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya. Oh tidak, ini bencana. Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata,
Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Kemudian Jasmine kesal dan berkata, "Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku." Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brand dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brand bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal, dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" Ya, itu saja. Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brand, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang $10 kepada kami dan berkata, "Ambillah, kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku, bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku, dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. Aku tak pernah suka rumah sakit. Ya, aku ngerti tak ada seorang pun yang suka. Tapi disinilah aku duduk di ruang tunggu rumah sakit diam-diam mendoakan dia akan baik-baik saja. Ya ampun, aku gemetaran bagai anjing tua ditinggalkan di luar kedinginan. Aku tak bisa berpikir lurus. Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahuku dia akan baik-baik saja? Tiba-tiba, seorang dokter berwajah tegas muncul dan memberitahuku, "Pak, operasinya lancar. Adik Anda akan baik-baik saja. Anda bisa pergi dan menemuinya sekarang." Aku tak tahu apakah harus menangis lega atau harus kabur karena ketakutan. Akhirnya, aku tetap pergi menemuinya. Dia membuka matanya, kemudian memandangku lama, dan dengan suara grogi mengatakan, "Siapa kamu?" Aku paham. Tampilanku membuat orang terganggu. Aku tak tampan dan bekas luka parut ini tentunya tak mendukung. Tapi orang akan selalu menghakimi. Mungkin mereka berhenti untuk bicara denganku. Maka bisa kujelaskan pada mereka kalau aku ini veteran militer yang mendapat luka parut itu karena kecelakaan saat latihan. Latihan yang kulakukan supaya aku bisa berjuang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, itu cerita untuk di lain hari. Sekarang, bicara soal gadis di rumah sakit itu, biar kulanjutkan ceritaku. Sebenarnya, itu bermula dengan shift soreku sebagai supir pengantar. Aku sedang bersenandung mengikuti radio saat gadis ini keluar entah dari mana dan langsung berlari ke tengah jalan. Kuinjak rem, tapi sudah terlambat. Ku dengar bunyi benturan. Dia terkapar lemas di sana, sungguh mengerikan. Untuk sesaat kupikir dia sudah mati dan aku selalu takut memeriksanya. Langsung terbesit di benakku pikiran untuk meninggalkannya. Tapi tidak, aku tak mungkin setega itu, jadi aku lari memeriksa denyut nadinya. Phew, dia masih hidup. Ku telepon ambulan dan memberitahu dia bantuan akan segera datang. Di rumah sakit, dokter berkata dia butuh operasi darurat. Tapi mereka perlu izin keluarga terlebih dahulu. Gadis ini tak punya identitas atau apapun padanya. Aku harus bagaimana? Aku tak bisa duduk begitu saja di sana dan menunggunya mati. Jadi aku berseru, "Aku memberi izinku, aku kakak laki-lakinya." Saat gadis itu bertanya siapa aku, aku tak tahu bagaimana harus menjawab. Dokter menyimpulkan kalau dia pasti mengalami hilang ingatan. "Jadi, siapa kamu?" Gadis itu bertanya lagi padaku. Aku tak mungkin mengubah ceritaku sekarang, tapi aku menjawab, "Aku Kelvin, kakakmu." "Oh, hai Kelvin. Aku minta maaf, aku tak ingat padamu." Gadis ini kelihatannya baik. Aku langsung merasa nyaman dengannya. Hanya ada aku dan anjingku Buster selama entah berapa tahun lamanya.
Gadis-gadis biasanya melihatku sekali saja lalu kabur secepat sepatu hak tinggi mereka bisa berlari. Tapi gadis ini tak melihatku seperti mereka. Para dokter bertanya padaku siapa namanya. Jadi ku katakan Alice. Itu adalah nama ibuku. Sebelum aku sadar apa yang kulakukan, ku gunakan tabunganku untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kemudian aku menjenguknya setiap hari. Kukira dia akan bertanya padaku tentang keluarganya, teman-temannya, entahlah, semuanya. Tapi tidak, dia hanya suka mendengarku mengoceh kebanyakan soal Buster. Saat dia sudah siap untuk keluar dari rumah sakit, aku membawanya kembali ke rumahku. Kusiapkan kamar tamu dan membeli beberapa spray baru, meletakkan pakaian di kasur, dan meletakkan bunga di dalam untuk ruangannya terlihat bagus. Alice sepertinya menyukainya, dia tersenyum, dan mengatakan aku baik sekali lalu memelukku. Aku bertaruh aku memerah seperti buah bit. Kutinggalkan dia untuk bersiap, kemudian aku mulai menyiapkan makan malam. Dia turun ke bawah mengenakan gaun yang kubeli di mall untuknya, dan pikirku, dia bagai lukisan. Aku membuat alasan pergi membuatkannya minum, jadi dia tak akan lihat betapa linglungnya aku. Kukira dia akan bertanya hal-hal tentang hidupnya, tapi tidak, tak satu pertanyaan pun. Jadi kuputuskan untuk cerita saja padanya. Maksudku, sudah kuhabiskan berhari-hari mengarang latar belakang cerita, jadi kusampaikan saja padanya. Hanya ada kau dan aku, dan sudah begitu sejak lama. Orang tua kita sudah meninggal beberapa tahun lalu, ibu kita, dia juga bernama Alice. Oh, itu nama yang indah, dia balas bergumam. Apa aku mirip dengannya? Ya, rambutmu seperti miliknya. Kukatakan padanya beberapa hal lain seperti bagaimana dia putus dengan pacarnya dan pisah rumah saat ini. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi sepertinya dia meresapi kata-kataku dan mendapatkan penghiburan karenanya. Hari berikutnya semuanya berubah, dan Alice mulai lakukan hal-hal yang aneh. Aku turun ke bawah pagi-pagi sekali, mendapatinya sudah mengosongkan semua lemari dapurku dan menggosoknya hingga bersih. Saat aku tanya apa yang sedang dilakukannya, dia acuhkan aku dan terus saja melanjutkan, seolah dia berada dalam dunianya sendiri dan tak bisa mendengarku sama sekali. Ku yakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanya caranya untuk menyesuaikan diri dengan semuanya. Jadi kemudian perilaku aneh itu berlanjut. Saat seorang kurir mengetuk pintu, dia melompat ke belakang sofa. Setelahnya aku bertanya padanya, ada apa? Tapi kemudian dia bilang dia hanya mencari anting yang hilang. Di lain waktu, aku sedang menunggu acara TV kesukaanku mulai dan kami berdua ngobrol di sofa. Tapi tiba-tiba dia meraih remote TV, mematikannya, lalu keluar ruangan dengan membawa remote-nya. Itu normal, ya kan? Dia telah menghadapi banyak hal. Mungkin ini adalah tahapan pemulihannya. Hampir setiap saat dia itu gadis yang manis dan menyenangkan. Dia selalu siapkan makanan dan cemilan untuk dibawa ke tempat kerja, dan dia membuat gaduh dengan Buster. Oke, jadi dia masih melakukan ritual membersihkan lemari setiap pagi, tapi kan kita semua punya kebiasaan aneh. Dengan adanya tambahan orang untuk dinafkahi, artinya jam kerjaku harus lebih panjang. Tapi aku tak keberatan sama sekali. Untuk sekali ini aku merasa punya tujuan. Dia membantuku temukan alasan untuk menjalani hidup lagi, bukan hanya sekedar ada. Aku sering membawa oleh-oleh untuknya seperti cookies atau pizza Hawaiian kesukaannya. Jika aku kerja shift malam, dia selalu terjaga menungguku. Membuatku sangat nyaman di dalam hati saat aku pulang ke rumah dan melihatnya duduk di sana dengan Buster. Aku tak punya uang tersisa di akhir bulan, tapi aku punya sesuatu yang lebih. Aku punya kebahagiaan. Aku menyukai gadis ini, lebih dari sekedar suka. Tapi tak bisa kuberitahukan ini padanya karena dia pikir aku ini kakaknya. Aku tahu aku harus memberitahu padanya kebenarannya, tapi tak tahu bagaimana cara melakukannya. Suatu pagi setelah dia selesai membersihkan lemari dan kami menikmati sarapan, aku memberitahunya tentang pekerjaan yang kulakukan, mengirim paket ke jalan Cherry Hill. Matanya melebar, kemudian dia bilang padaku ingin ikut juga. Ini aneh. Dia tak menunjukkan ketertarikan untuk meninggalkan rumah sebelumnya. Maksudku, dia menolak bahkan untuk mengajak Buster jalan-jalan, tapi aku setuju tanpa bertanya padanya. Ku bilang padanya untuk menunggu di kereta, sementara aku mengantar paket. Hanya saja saat aku kembali, dia tak ada di sana. Aku lari mengitari blok mencarinya, tapi kemudian kulihat kerumunan dan sepertinya ada kecelakaan mobil. Wajahku pucat, ku berlari secepat mungkin untuk melihat siapa korbannya, dan untungnya itu bukan dia. Aku terus mencari dan akhirnya aku temukan dia. Dia duduk di pinggir jalan dengan kepalanya terapit kedua tangannya. Dia menangis. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya. Dia mungkin terlalu takut menyaksikan kecelakaan mengerikan itu. Kemudian, saat dia sudah siap, aku membawanya pulang. Keesokan harinya aku turun ke bawah menduga akan melihatnya membersihkan lemari, tapi dia tak ada di sana. Aku membuatkannya roti bakar dan kopi lalu membawanya ke kamarnya. Dia membuka pintu, melotot padaku lalu berkata, "Aku ingat semuanya. Aku tahu kau bukan kakakku. Alice, aku meminta maaf. Aku hanya ingin membantumu." Dia berteriak padaku. Namaku bahkan bukan Alice. Kemudian dia berlalu pergi melewatiku.
Aku mengejarnya dan mendengar suara pintu dibanting, dia sudah pergi. Jadi itulah, aku kembali ke kehidupanku yang sepi dan menyedihkan. Setiap kali sepulang kerja, aku pulang melihat tak seorang pun menungguku. Tak ada masakan hangat, tak ada canda tawa, tak ada apapun kecuali rumah yang kosong. 3 bulan berlalu, dan suatu hari aku sedang mengantar beberapa kardus ke seorang pria kaya pemilik toko. Kardus-kardus itu sangat berat, dan salah satunya terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Pria pemilik toko itu mulai memakiku. "Idiot kau, aku tak membayarmu supaya ceroboh." Tapi aku bisa berharap apa? Kau bahkan tak bisa menjaga wajahmu sendiri. Aku tak berkata apapun, sebaliknya aku menunduk ke arah kakiku. Kemudian ku dengar langkah kaki, jadi aku mendongak ke atas dan disitulah dia, itu Alice. Oh tidak, aku tak mau dia melihatku dicaci maki seperti ini. Tiba-tiba dia berteriak ke pria itu, "Hei, hanya karena kamu punya uang, tak berarti kamu bisa ngomong sembarangan ke orang lain. Minta maaf padanya atau tak akan kubiarkan." Pria itu mencibir dan menyuruhnya pergi. Aku tak bisa berurusan dengan hal ini, jadi aku beranjak pergi, tapi Alice bergegas mengejarku dan memanggilku. "Tolong Kelvin, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya." Aku berhenti berjalan, dan itulah saat dia menceritakan padaku semuanya. Ternyata dia tak pernah kehilangan ingatannya. Dia berpura-pura karena dia ingin kabur dari kehidupannya yang menyedihkan. Suaminya adalah pria jahat yang selingkuh darinya, memukulinya, dan mengontrolnya. Dia presenter TV yang terkenal. Itulah kenapa dia mematikan TV waktu itu, karena dia akan melihatnya di sana. Dia sembunyi dari Belle karena dia ketakutan kalau itu adalah suaminya. Dan dia rapikan lemari setiap pagi karena kebiasaan. Karena jika dia tidak melakukannya di rumah, suaminya akan memukulinya. Apa? Ini gila. Aku butuh jawaban. Jadi aku bertanya padanya, "Jadi kamu pura-pura mendapatkan kembali ingatanmu?" Dan tangisan itu semua hanyalah kebohongan? Kelvin, aku sangat menyesal. Aku tahu aku tak bisa menyeretmu masuk ke kehidupan pribadiku lagi. Aku dulu tinggal di Jalan Sherry Hill. Itulah kenapa aku ikut denganmu. Dan akhirnya tahu suamiku mengira aku sudah mati, jadi dia menikahi wanita lain. Aku membuatnya menandatangani surat perceraian dan membebaskan aku. Aku juga membuatnya memberiku sejumlah uang, kalau tidak, aku akan hancurkan karirnya yang berharga. Kemudian dia memberiku sejumlah uang dan mengatakan itu untuk menutup biaya saat dia tinggal denganku. Dan dia juga akan mengirimiku uang untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kami berpelukan dan aku menangis seperti bayi. Ya ampun, ini sungguh berlebihan untukku. Tapi kemudian yang mengejutkan, dia tersenyum lebar lalu menjabat tanganku dan berkata, "Hei, aku Julia. Senang berkenalan denganmu." Jadi setelah itu, berkat mantannya, Julia mampu membeli rumah kecil yang indah. Sebenarnya aku membantunya merenovasinya. Kami akhirnya jadi teman baik. Sejujurnya, memandangnya saja membuat perutku geli. Aku sangat mencintainya. Aku tahu aku perlu memberitahunya. Hidup terlalu singkat untuk tak lakukan itu. Jika dia bilang tidak, ya paling tidak aku masih dapat persahabatan darinya, iya kan? Aku mungkin tak bertambang model, tapi aku orang baik. Julia mengajariku sadar hal itu. Kuharap dia berkata ya, tapi apapun yang akan terjadi, terjadilah. Doakan aku berhasil. Ku genggam rantai ayunan sambil menatap ke bawah ke arah kakiku. Seseorang berjalan mendekat. Itu adalah Lydia. "Ada apa?" tanyanya sembari duduk di atas ayunan di sampingku. "Hei," aku tersenyum lemah. "Mungkin bukan masalah besar, hanya saja orang tuaku sering bertengkar. Lalu pagi ini, ibuku mencium bau parfum yang asing di kemeja ayahku dan menuduhnya berselingkuh. Apa ayah benar-benar selingkuh?" Lydia mengusap bahuku. "Tak mungkin. Ayahmu mungkin tak sengaja terkena semprotan parfum di pusat perbelanjaan atau semacamnya. Tak seharusnya kau langsung menyimpulkan. Ayahmu mencintai ibumu. Semua orang bisa lihat itu. Jadi jangan khawatir." Aku bergumam, "Iya," sebagai tanda setuju. Namaku Cora, dan meski terdengar klise, sebelum kejadian ini aku cukup puas dengan hidupku. Aku kuliah di universitas ternama. Aku berhubungan baik dengan orang tuaku. Dan meskipun jadi anak tunggal, aku tak pernah merasa kesepian karena aku punya sahabatku, Lydia, yang menemani. Dia lebih seperti saudara perempuan bagiku, apapun masalahnya. Aku hanya perlu mengirim pesan padanya, lalu kami akan bertemu di tempat kami, yaitu ayunan di taman. Ya, aku punya segalanya. Dan kukira tak akan ada yang mengubahnya. Ternyata aku salah. Jadi itu semua dimulai dengan ayahku. Dia bertingkah aneh. Dia sering melihat ponselnya lalu senyum-senyum sendiri. Dan kemudian ayah akan membawa ponselnya ke kamar mandi dan tak keluar lama sekali.
Ini tak luput dari perhatian ibuku, tapi saat ibu bertanya padanya soal itu, ayah hanya mengangkat bahu dan mengatakan dia ada masalah dengan pencernaannya. Kemudian saat ibu sedang mencuci baju, ibu mencium parfum asing di kemejanya. Ibu menghampirinya, melempar kemeja itu ke kepala ayah dan memintanya menjelaskan. Ayah menyangkalnya dan berkata itu mungkin cuma parfum koleganya di tempat kerja dan bahwa ibu bereaksi berlebihan. Itulah kenapa aku menjadwalkan bertemu Lydia di tempat kami. Dan seperti biasa, dia sangat baik dan suportif. Lydia benar, mungkin aku berpikir terlalu jauh. Aku pulang ke rumah dan mendapati ibuku menangis di dapur. Ibu melihatku dengan mata bengkak dan berkata, ada yang tidak beres. Aku tahu itu. Dia tak menatapku sebagaimana biasanya. Aku duduk, memeluknya dan berkata, Bu, ayo kita berhenti berpikir yang tidak-tidak. Aku percaya ayah, dia tak akan pernah mengkhianati kita. Aku tinggal sejenak untuk menenangkannya. Lalu akhirnya ibu jadi tenang. Keesokan paginya, ayah pulang dengan buket besar berisi mawar biru, kesukaan ibu. Lalu ayah memasak makan malam untuk kami berdua sebagai permintaan maaf karena sudah membuat kami bersedih. Ibu tampak tersentuh dan ikut meminta maaf karena sudah salah paham pada ayah. Kuyakinkan diriku sendiri kalau semuanya akan baik-baik saja sekarang, ya kan? Untuk beberapa minggu setelahnya, ibu dan ayah tampak baik-baik saja. Tapi kemudian di hari ulang tahun ibuku, kami mengundang Lydia dan ibunya Josie untuk makan malam. Ibu sedang sibuk di dapur, jadi ku terima kado ulang tahun dari Josie untuknya. Itulah saat aku mencium bau itu, parfum Josie. Itu adalah bau yang sama yang ada di kemeja ayah. Aku yakin itu. Saat makan malam, ku perhatikan kalau Josie terus menatap ayahku dan menertawakan semua lelucon bodohnya. Ya Tuhan, apakah ayahku berselingkuh dengan ibu sahabatku? Aku merasa seperti akan meledak, tapi aku tak bisa katakan apapun ke Lydia, karena aku tak mau membuatnya kecewa. Jadi aku berusaha keras menghindari sahabatku sampai kupecahkan masalah ini. Ini berhasil selama beberapa hari, tapi kemudian suatu hari seusai kelas, dia bergegas mendatangiku dan berkata, Cora, kenapa kau menjauhiku? Aku pura-pura tak dengar dan terus berjalan, tapi dia mencengkram lenganku dan melanjutkan. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tolong beritahu saja aku. Aku mengutarakannya. Aku cukup yakin kalau ayahku berselingkuh dengan ibumu. Awalnya dia tampak kaget, tapi kemudian dia memelukku dan terus meminta maaf. Ini semua terlalu berat untukku, dan aku langsung menangis dalam pelukannya. Dia bilang padaku kalau dia akan bicara dengan ibunya dan mencari tahu apa yang terjadi. Esoknya, aku bertemu Lydia di tempat kami. Dia tampak sangat canggung lalu mengatakan, itu benar, ibuku berselingkuh 1 bulan lamanya dengan ayahmu. Tapi ibu berjanji kalau itu sudah berakhir. Duniaku serasa runtuh di sekelilingku. Aku tak bisa percaya hal ini. Lydia memelukku dan mengatakan padaku ini akan membaik. Aku sangat beruntung punya teman yang luar biasa sepertinya. Kami berdua memutuskan tak memberitahu ibu. Yang terbaik perselingkuhan ini sudah berakhir. Jadi kenapa harus menghancurkan perasaannya sekarang? Aku berusaha bersikap normal. Dan selama beberapa minggu, rasanya seolah semuanya baik-baik saja. Ayah bersikap begitu manis terhadap ibu. Dan bahkan memberinya kejutan dengan makan malam mewah di luar sana. Tapi kemudian, suatu sore kulihat ayah mondar-mandir di taman. Dia sedang menelpon seseorang. Dan kudengar dia berkata, Oke, aku akan datang sekarang. Lalu ia masuk ke mobilnya dan berkendara pergi. Kuputuskan untuk membuntutinya dan segera jadi jelas kemana ia pergi. Ayah parkir di rumah Josie lalu langsung berjalan masuk tanpa mengetuk pintu. Hatiku hancur. Ternyata ayah masih menemuinya. Tanpa berpikir 2 kali, ku telepon ibu dan berseru. Ibu, ayah berselingkuh dengan Josie. Aku di sini sekarang. Datanglah dan ikut aku. Kita labrak mereka bersama-sama. 5 menit kemudian, ibu muncul. Ia terlihat sedih sekaligus marah. Kami langsung ke pintu depan dan menggedornya. Dan aku berteriak, Buka! Kami tahu semua hubungan kotor kalian. Tapi tiba-tiba seseorang berbicara di belakang kami. Hei Laura, Cora, apa semua baik-baik saja? Kami berbalik dan melihat Josie berdiri di sana dengan tas belanjaan di tangannya. Aku hendak memberitahu Josie agar menjauh dari ayahku saat Lydia membuka pintunya dan memberi kami tatapan kebingungan. Apa yang kalian lakukan di sini? Oh, kamu mau mencari ayahmu? Dia sedang membetulkan tempat cuci piring. Kemudian Josie berkata, Lydia, aku bilang padamu untuk menelpon tukang ledeng untuk memperbaikinya. Tukang ledengnya bilang jadwalnya penuh hari ini. Jadi kupikir aku bisa minta tolong Pak Robert untuk membantu. Dia menjawab, Oh tidak, jadi ternyata aku salah paham dengan apa yang terjadi dan mengacaukan semuanya. Tiba-tiba, ayah muncul di depan pintu dan berkata kepada kami,
Ada apa menggedor pintu dan berteriak seperti itu? Ya sudah, kita semua akan pulang sekarang untuk bicara. Segera sesampainya kami di rumah, ayah melambaikan tangannya dengan marah, lalu membentak ibu. Kau gila, pencemburu dan tak masuk akal. Aku tak bisa berada di dekatmu lagi. Aku merasa sangat tidak enak. Ini semua salahku, bukan salah ibu. Jadi aku berusaha menjelaskan pada ayah, tapi ia hanya bilang padaku ini bukan urusanku, dan terus memaki ibu. Awalnya, ibu hanya duduk di sana terdiam, tapi kemudian dengan lirih ia berkata, apa mengherankan kalau aku bertindak seperti itu? Maksudku, kau sudah berselingkuh dengan temanku. Ya sudah, jika kamu terus saja bersikap konyol begini, maka kita cerai saja. Kemudian ayah berlalu pergi. Itu sungguh mengerikan. Sekarang ibu sudah tak bisa dihibur, dan aku merasa tak enak hati untuk memberitahunya. Malam itu aku mengirim pesan ke Lydia untuk bertemu, tapi dia hanya menelponku. Dia cerita padaku kalau dia telepon ayahku untuk bertanya nomor tukang ledeng, tapi ayah bilang kalau dia akan datang dan memperbaikinya. Lydia juga bilang kalau Josie dan ayah benar-benar sudah berakhir, kemudian dia menutup teleponnya. Ini agak janggal, tapi aku menduga Lydia merasa di posisi sulit karena terjebak di antara aku dan ibunya. Kurasa aku hanya perlu memberinya ruang sampai semuanya mereda. Setelah itu, ibu dan ayah hampir tak bicara satu sama lain. Sungguh menegangkan. Kemudian suatu hari ibu memutuskan untuk pindah ke kakek nenekku selama beberapa pekan karena ia butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tak menyalahkannya, tapi aku tak ingin tinggal di rumah sendiri dengan ayah, jadi aku pergi dan tinggal dengan teman kampusku. Suatu malam, aku pulang untuk mengambil beberapa baju bersih. Saat kulihat dengan mata kepalaku sendiri, ayahku sedang menciumnya di sofa. Aku tak percaya apa yang kulihat. Ayah benar-benar pendusta. Jadi aku berdeham untuk menjernihkan suaraku. Lalu berkata, oh, jadi ini belum berakhir ya? Mereka berdua melihatku, dan saat itulah mataku bertatapan dengannya. Hanya saja itu bukan Josie. Tidak, itu adalah Lydia. Dia tergagap. Cora, kenapa kau ada di sini? Apa? Lydia? Jadi ayahku selama ini berselingkuh dengan Lydia? Bisa-bisanya cewek yang selalu ada untukku melewati masa-masa putus di SMA, nilai rapot yang buruk dan rasa sakit yang bertambah. Tega lakukan ini padaku. Kemudian ayah merangkulnya dan memberitahuku semuanya, bahwa ia tak pernah selingkuh dengan Josie. Selama ini ternyata adalah Lydia dan mereka saling mencintai dan ingin menikah. Itu semua terlalu berlebihan untukku, jadi aku kabur keluar dari sana. Lydia berlari mengejarku dan memanggil namaku. Kemudian saat dia sampai padaku, dia meraih lenganku. Cora, tunggu. Aku ingin menjelaskan. Ayahmu dan aku menyelanya. Kenapa berbohong? Kenapa mengatakan bahwa itu ibumu? Aku minta maaf. Aku hanya belum siap semua orang tahu saat itu. Jadi ku semprotkan parfumku di baju ibu dan mengarang cerita kalau ibu mengakui selingkuh dengannya. Dan untuk masalah tempat cuci piring itu, sebenarnya aku rencanakan itu karena aku tahu kau akan membuntuti ayahmu dan menelpon ibumu. Aku merasa tak enak, tapi ibumu perlu tahu, ayahmu tak mencintainya, dia mencintaiku. Aku menyentakkan tanganku menjauh dan berteriak, dasar kau pembohong! Kau tak layak jadi temanku dan kau tak bisa miliki ayahku. Dia sudah bersama ibuku. Tiba-tiba dia mengubah sikapnya, menyeringai kepada aku dan berkata, Cora, ayo terima saja kenyataannya. Kalau ayahmu bosan dengan ibumu, sebenarnya aku akan jadi ibu tirimu segera, putri kecilku. Lalu dia pergi. Kakiku lemas seperti jeli dan aku sangat kewalahan sampai merasa pusing. Jadi aku duduk di tepi jalan dan berusaha menenangkan diri. Kemudian aku telepon ibu dan menceritakan semuanya kepadanya. Ibu terus menangis, tapi ia berterima kasih padaku karena memberitahukan kebenarannya. Setelah itu, ibu pulang ke rumah dan memberitahu ayah ia ingin bercerai, dan ia menuntut ayah keluar dari rumah. Ini terjadi 6 bulan lalu. Rasanya berat, tapi ibu dan aku berhasil melaluinya. Aku tak bicara pada ayah dan Lydia sejak itu, meskipun ku dengar mereka kini tinggal bersama. Aku tahu aku tak bisa menghindari mereka selamanya, tapi aku tak tahu apakah nanti aku bisa memaafkan mereka. Untuk saat ini, aku berusaha tegar untuk ibu dan membantunya melewati ini. Mungkin suatu hari nanti di masa datang, jika mereka menghubungiku, aku akan siap bertemu mereka dan mungkin pada akhirnya bisa menerima mereka kembali masuk ke kehidupanku. Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu, kata bartender itu.
yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Black, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu." Air mata membasahi wajahku. "Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu." Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagai seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter, yang membuatku sangat terkejut. Dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata.
Kemudian dia terbata-bata. Selamat, sayang. Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan? Terserah, aku bermaksud menikmati makananku. Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan. Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit. Dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. Sayang, ada apa? Aku bergegas mendatanginya. Oh, aku paham. Aku tertawa. Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi. Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan. Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku? Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang moody dan tak perhatian, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja, karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan, jadi dengan mata berkaca-kaca ku katakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu, tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya.
Dengan pena di tangan aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, "Apa kau sengaja mengacuhkanku?" Black menjawabku dengan pertanyaan lain. "Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi?" Aku menjawab, "Aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini." Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip, dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Blake. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Blake, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya.